Baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Bapak Ibu. How are you this morning? Selamat pagi, salam sehat Bapak, semangat. Salam sehat juga. Pagi Bapak. Pagi Bapak. Terus dan semuanya. Baik, Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya khususnya dari kelompok 1, 2, dan 3. Ya, kita ketemu lagi dengan saya di pembelajaran agenda keempat. Untuk yang Bapak Ibu kemarin waktu belajar pembelajaran agenda 1, 2, 3 yang dari kelompok 4, mungkin adalah pertemuan pertama kita di pembelajaran e-learning. Ya, yang kelompok kelompok 2, kelompok 3, ya kayaknya mungkin lagi yang dari kelompok 3 ini. Kayaknya mungkin ada yang sudah ini kali ya, ada yang sudah enak ya melihat saya ya, yang dari kelompok 3 ya. Iya. Pagi Bapak. Pak Pagi Irwan. Bapak. Semangat Bapak. Kita ketemu ya. Ketemu lagi kita Pading ya. Ya Bapak. Iya. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya diberi tugas untuk mengampuh pembelajaran agenda keempat, baik secara virtual atau di e-learning maupun nanti di klasikal. Ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa untuk pembelajaran agenda 1, 2, dan 3, Bapak Ibu dibagi menjadi 4 kelompok, di mana satu kelompok itu masing-masing akan difasilitasi oleh satu orang tutor atau satu orang widya iswara. Tapi untuk pembelajaran agenda keempat ini, Bapak Ibu tidak lagi dibagi per kelompok, cuma diampu atau difasilitasi oleh satu orang tutor. Ya gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu, walaupun saya sebagai pengampu atau ya penanggung jawab untuk agenda keempat itu, keempat ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu pada saat coaching, Bapak Ibu tahu coaching? Ya, tahu kan kucing kan? Ya, itu yang sering bermusuhan dengan anjing itu kan kucing kan? Ya. Iya. Nanti pada saat Bapak Ibu coaching, nanti Bapak Ibu juga akan dibagi 4 kelompok berdasarkan coachnya. Jadi nanti yang tutor yang di kelompok yang di angkatan 6 ini itu ada 4 orang, nanti akan membimbing 10 orang. Jumlah kita ada berapa Bapak Ibu? 40 ya? Kalau 40 artinya nanti 40, Pak. satu coach nanti akan membimbing 10 peserta. Ya, coachnya ada Bu Milda Humaida, ada Pak Perlindungan Silitonga, ada Ibu Tuti Rohani, dan juga ada saya sendiri. Nanti kita akan dibagi coach. Kalau angkatan 4 itu sudah dapat coach dia. Sudah angkatan 4 kemarin pengumuman coachnya sudah dibagi coach dan saya membimbing ada 10 peserta yang saya bimbing di coach saya. Ya, ya mereka sudah bikin grup, nama grupnya Sahabat Ariel PKP 4. Nama grup. Iya, mudah-mudahan nanti di yang ke-6 juga akan ada muncul grup Sahabat Ariel PKP 6 nanti ya. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di pembelajaran agenda keempat ini sama seperti dalam tahapan pembelajaran PKP, di mana pembelajaran agenda keempat ini Bapak Ibu sudah belajar di MOOC, ya, belajar secara mandiri atau self learning. Bapak Ibu sudah belajar self learning atau belajar mandiri. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan kedua dari pembelajaran agenda keempat, yaitu pembelajaran secara e-learning atau pembelajaran secara mandiri. Itu Bapak Ibu ya. Nanti setelah Bapak Ibu klasikal, ini akan dilanjutkan pembelajaran agenda keempat ini itu sebelum stula, dan juga nanti pada saat pembelajaran aksi perubahan, aktualisasi kepemimpinan. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, terutama untuk kelompok 4, ya, kalau kelompok 3 mungkin sudah mengenal saya ya. Iya, sudah saling chat, kita sudah saling ngobrol. Kalau kelompok 1, 2, dan 3 kemarin, mungkin kelompok 4 ada yang baru yang belum mengenal saya ya. Untuk kelompok 1, 2, 3 nggak apa-apa, silakan kalau mau tutup telinga. Iya. Nama saya Alam Sahril ya.
Karena saya sebagai coach, kadang-kadang biasa juga dipanggil dengan Coach Ariel. Nah, kalau kelompok 1, 2, 3 kemarin sudah tahu asal-usul kenapa dipanggil Ariel. Ariel itu singkatan Alam Sahril. Hanya di depan, realnya di belakang. Gitu. Supaya namanya manggilnya nggak kepanjangan. Gitu. Ya. Oke, sama di kelompok 2 tuh. Di kelompok 2 kan ada Pak Divo. Diki Fernando ya, dipanggil Divo. Nah, gitu. Sama ya disingkat. Ya, itu nama saya sehari-hari saya seorang widaiswara di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau. Ya, kalau Bapak Ibu ditanyakan apa itu WI, jadi kalau di sekolah yang ngajar di sekolah namanya guru, di perguruan tinggi dosen, kalau di balai kerja itu namanya instruktur, kalau di kediklatan atau ke dunia kepelatihan ini namanya widaiswara. Nah, gitu Bapak Ibu. Sebenarnya sama sih, intinya pengajar gitu ya. Oke, cuma yang membedakannya kalau widaiswara ini dia ada 3, mengajar, mendidik, dan melatih atau yang sering disingkat dengan Dikjartih. Nah, gitu. Ya, saya seorang widaiswara di BKPSM Kota Lubuk Linggau, kemudian alamat saya di Tabaja Mekeh, Kelurahan Tabaja Mekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau. Apalagi ya? Sudah cukup ya? Iya, sudah cukup ya? Oke. Nah, baik, karena saya belum mengenal khususnya di kelompok 4, mungkin kita awali dulu dengan perkenalan dari kelompok 4 ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2 sudah, kelompok 3 juga sudah, kelompok 4. Silakan yang dari kelompok 4 untuk kesempatan pertama kita minta kepada Pak Rudi Nur. Ada Pak Rudi Nur. Silakan Pak Rudi Nur. Nama, jabatan, dan asalnya dari mana Pak? Asal instansinya, asal unit kerjanya. Ada Pak Radinur? Ya, ya silakan. Maaf Pak, bisa di-unmute-kan dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak perkenalkan diri saya, nama saya Rudi Nur, asal dari Lapas Bangkinang, Provinsi Riau, jabatan Kasih Kegiatan Kerja Bapak. Oh, Bangkinang. Ya. Ya, Pak Radinur dari Bangkinang, Provinsi Riau ya Pak Radinur ya. siap Bapak. Oke, hati-hati Pak di sana Pak. Di sana Ya, Pak. kebanyakan takutnya nanti pipinya merah-merah Pak. Kenapa Ya. gitu Pak? Karena Bangkinang itu ada di Kabupaten Tampar Pak. Oh ya. siap Pak, siap. Itu kan Pak ya, Kabupaten Tampar Pak ya. Ya siap Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, lanjut kita the next Pak Sigit. Silakan Pak Sigit. Ada Pak Sigit? Halo. Belum kelihatan ya Pak Sigit ya? Ya, Pak Sigit Pramono belum kelihatan ya? Mungkin lagi OTW ya. Kita lanjut saja Pak Sugianto. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan Pak, nama saya Sugianto, jabatan saya Kasubag Tata Usaha, instansinya Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dume Pak. Izin. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumai Pak ya? Sama Siap. dengan Pak Radinur tadi ya, sama-sama dari Provinsi Riau. Riau, siap Bapak. Iya, oke. Nanti kita minta pantun Pak Rudinur, Pak Sugianto harus pakai pantun ini. Karena orang Riau itu pintar berpantun tuh, orang Melayu tuh. Iya. Siap. Jadi, kalau di kelompok 3 ada gurunya tuh, Pak Radius, Pak Julius. Mana Pak Julius nih? Nah, Pak Julius Barus. Nah, itu sering berpantun. Iya. Iya, terima kasih Pak Sugianto. Thank you. Siap Bapak. Siap Bapak. Next, Ibu Susilawati. Silakan Ibu Susilawati. Selamat pagi, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin Bapak memperkenalkan diri, nama saya Susilawati, jabatan kasih perawatan napi lapas kelas 1 Palembang, Pak. Oh, lapas kelas 1 Palembang di Pak Jo, Bu ya. Bukan Pak, di Merah Mata. Udah pindah Kenapa? Pak. Oh, udah pindah. Kenapa Bu mata sampai merah, Bu? Apakah sering menangis? Banyak semut merah Pak. Oh, banyak semut merah. Oke. Itu kayak kayak ini aja Ibu Susilawati, kayak lagu zaman saya dulu bisa kasih di sekolah. Malu aku malu. Iya. Mantap. Oke, thank you Ibu Susilawati. Ya, Ya Pak, sama. lanjut kita the next Pak T. Dermawan. Silakan Pak T. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin coach, rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya T. Dermawan. Saat ini saya posisi sebagai Kasih Bina Giaja di Lapas Kelas 2B ID Aceh. Di Aceh Pak ya. Oke. Mohon izin. Boleh, kalau boleh tahu Pak, T itu apa kepanjangannya Pak? Kepo. Kepo sedikit. Atau memang nggak boleh diperpanjang Pak, harus T gitu. Ya, Teku Pak. Oh, Tengku. Ya. Pak, artinya Pak Dermawan orang Aceh asli ya. Kalau Tengku kan itu gelar bangsawan Aceh kan? Iya. Siap Bapak. Kalau kita di Palembang itu ya Bu Susila, Bu Ros ya. Kemas gitu ya, Ki Agus gitu, Raden ya kayak gitu ya Bu ya. Iya Pak, siap Siap. Pak. Kalau Palembang kalau nama depannya ada kata Kemas, Ki Agus, Raden. Kalau laki-laki itu artinya dia masih keturunan pangeran kata Palembang. Masih keturunan pangeran, masih keturunan bangsawan Kesultanan Palembang. Iya. Oke, thank you Pak Siap, Dermawan sama-sama. dari Siap Aceh. Bapak. Ya, saya hampir Pak ke sana Pak, ke di daerah situ Pak. Iya, tapi ternyata nggak jadi. Kalau saya ke sana ketemu Pak Dermawan nanti saya bisa sana ya. Iya. Oke, lanjut. Next kita ke Pak Taufik Akbar Nasution. Silakan Pak Taufik. Ya, Bapak izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Taufik Akbar Nasution, instansi asal dari kantor wilayah Kemenkumham Jambi, jabatan saat ini Kasubag Pengelolaan Keuangan dan BUMN, Bapak. Terima Oh, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Jambi Pak ya? Ya, satu Iya, Pak, kantor siap. sama Ibu Rasida kan enggak ya? Iya, betul, Pak. Satu kantor, Pak. Cuman sudah berangkat duluan, Pak, beliau. Iya betul, kemarin saya ketemu. Hari ini dia berangkat stula dia. Siap. Dia berangkat di lapangan. Oke, thank you Pak Taufik. Yuk kita next ada Pak Whiskey Wilton. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin memperkenalkan diri, Pak. Saya Whiskey Wiltion dari Rutan Kelas 1 Tangerang, jabatan Kasih Pengelolaan, Pak. Oke, thank you Pak Whiskey dari Banten ya. Kayaknya cuma Ya, Pak Whiskey nih yang dari seberang ya. Iya, Iya, Pak. iya. Ini pesertanya kalau saya perhatikan dari angka kelompok satu kemarin di pembelajaran agenda 1, 2, 3 itu rata-rata dari Pulau Sumatera ya. Iya, Pak. oke. Oke, thank you Pak Whiskey. Next Betul, kita Pak Yasir. Pak Yasir Arafat. Silakan Pak Baik, Yasir. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Tuh ya. Nama saya Yasir Arafat, UPT asal Lapas Kelas 2B Teluk Kuantan, Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singingi. Jabatan saya Kasih Binadik dan Giatja. Demikian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasir dari Kuansing. Iya. Ya Bapak. Kemarin gimana Pak Yasir? Rameka pacu jalurnya di sana? Ramai Pak, banget Pak. Iya.
kayaknya antara Lubuk Linggau dengan Kuansing untuk pelatihan ini sudah ada kayak ikatan batin ya. Dia pernah mengirim Latsar, pernah ngirim PKA gitu. Ya, Ya, dari Bapak. Kuansing. Ya. Terakhir itu ada 2 orang dari Kuansing tahun kemarin PKA, dari Dinkes dan dari Sekretariat Daerah. Sebelumnya ada 8. Kemarin awal tahun kemarin ada Latsar, Pelatihan Dasar Cipendas juga dari Pemkab Kuansing. Oh, gitu. Oke, Pak Yasir asli orang Kuansing atau merantau? Asli, Pak. Oh, asli Kuansing ya. Siap. Ya, Bapak. Artinya Pak Yasir bukan orang Minang Anyui. Tidak. Tidak, Bapak. Iya, saya dapat istilah itu dari teman-teman di Kuansing. Katanya kalau ada orang Sumatera Barat merantau ke Kuansing dikasih nama Minang Anyui. Katanya. Gitu ya Pak Yasir ya. Siap, Iya. Bapak. Oke, baik. Thank you Pak Yasir dari Siap, Bapak. Lapas kelas 2B Teluk Kuantan. Next Pak Yopi Saputra. Silakan Pak Yopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Yopi Saputra dari Lapas kelas 2B Narkotika Langsa Aceh. Jabatan saya Kasih Binadi Giatja. Oh, kasih Binadik. Binadik itu bina anak didik ya. Bimbingan napi dan anak didik. Oh, bimbingan pelatihan anak didik di Lapas Narkotika Langsa. Langsa itu Aceh Utara, Pak ya? Aceh, Bukan? Pak. Aceh, Langsa aja, Pak. Nggak ada. Kota Langsa. Oh, biasa kan ada Aceh Barat, Aceh Tengah, bukan ya? Kota Oke. Langsa. Oh, di kota. Sama kayak di di Ligau ya. Harusnya kota ya, bukan kabupaten. Oke, thank you Pak Yopi. Kemudian next Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Pak. Nama saya Yudi Liansa dari Lapas kelas 2 Lubuk Linggau. Jabatan Kasubag TU, Pak. Oh, Pak Yudi ini uang tuan rumah ini. Iya. Siap-siap Pak Yudi. Nanti kita menyambut para tetamu kita yang berkunjung ke Lubuk Linggau ya Pak Yudi. Iya. Saya rasanya pernah membaca nama Yudi Liansa, tapi di mana ya? Iya. Saya rasanya agak familiar dengan nama Yudi Liansa ini ya. Di mana ya waktu itu ya? Ya, Pak. Kita belum pernah ketemu sebelumnya Pak Yudi ya. Mungkin pernah, Pak, tapi lupa, Pak. Oh gitu ya. Iya, iya. Nah. Pak Yudi orang Linggau kan? Asli orang Linggau? Asli, Pak, tinggal di Tapapingin, Pak. Tapapingin. Artinya waktu sekolahnya, kuliahnya juga di Linggau ya? Iya, Pak. Unibi, Pak, kemarin, Pak. Yang itunya. Unibi tahun berapa itu, Pak? 2019. 2019. Oh, saya nggak lagi. Saya pernah ngajar di Unibi waktu itu namanya Setie. Iya, Pak, ya. Mungkin 2019. Pernah di Muhammadiyah Palembang juga, Pak. Kalau gitu Pak Yudi ini masuk dulu masih nama Setie 2014 ya? Enggak, Pak. Saya sudah Unibi, Pak. Oh, udah kan. Ya, itunya, Pak. Pastinya, Pak. Oke, saya agak sedikit familiar dengan nama Yudi Liansa ya, di mana gitu ya. Iya. Oke, thank you Pak Yudi. Ya, Pak. Tadi ada yang belum tadi Pak Sigit ya. Kemana Pak Sigit ini? Ada Pak Sigit? Kemana ini Pak Sigit ini? Ya. Yang ada Sigit, ada fotonya tapi nggak ada orang. Ini Sigit Prasetyo. Sigit Pramono, Pak. Oh, Sigit Pramono. Ini Sigit Prasetyo. Nggak ada ya, belum ada ya. Ini gimana nih Bu Dwi? Ini Sigit, ini kayaknya Sigit yang di BKPSDM ya Bu Dwi ya? Kan ya Pak Sigit ini Pramono kayak namanya. Tapi fotonya kayak foto Sigit yang kita di BKPSDM. Coba lihat, Bu. Iya. Iya kan? Oh, iya. Sigit kita di BKPSDM kan? Coba aku tanya di grup dulu ya. Iya. Bapaknya. Atau memang orangnya Oh, mirip? iya, fotonya. Iya, ini kayaknya foto Sigit Prasetyo kita di BKPSDM. Yang di
Bidang Pak, pengembangan. coba Tuan. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perkenalannya khususnya untuk di kelompok 4. Yang anggota kelompok 4 sudah mengenal teman-temannya di kelompok 1, 2, 3 kemarin ya. Ya, saya rasa untuk kelompok 1, 2, 3 tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya, karena saya sudah rata-rata saya sudah mengenal ya. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu pembelajaran kita di agenda keempat ini. Izin saya share screen. Bagaimana Bapak Ibu, apakah terlihat? Lihat, Pak. Hampir, Pak. Lihat, Pak. Ya, kalau terlihat. Ya. Baik, Bapak Ibu, pembelajaran kita itu pembelajaran agenda keempat. Nah, pembelajaran agenda keempat ini namanya Bapak Ibu aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Mungkin sebelum kita masuk ke pembelajaran agenda keempat aktualisasi kepemimpinan pelayanan ini, mungkin kita akan saya tanya dulu Bapak Ibu, kalau di agenda 1 apa sih nama agendanya Bapak Ibu? Kalau agenda 1? Bela negara, Bapak. Pimpinan Pancasila. Pimpinan Pancasila. Kepemimpinan Pancasila. Ada tambahannya Pak Dwi Heri, ada tambahannya kepemimpinan Pancasila. Dan bela negara. Negara. Bela negara. Oke, betul. Kepemimpinan Pancasila dan bela Bela negara. negara. Ya. Kalau di agenda kedua apa Pak? Kepemimpinan pelayanan. Kepemimpinan pelayanan. Tuh ada suaranya Bu April. Apa kabar Bu April? Iya. Dari kelompok 1 kemarin Bu April ya. Iya, kepemimpinan pelayanan. Kalau agenda ketiga? Pengendalian pekerjaan, Pak. Pengendalian pekerjaan. Agenda keempat ini aktualisasi namanya. Aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran kita di PKP ini pembelajarannya per agenda. Pembelajarannya berdasarkan agenda, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari nama agendanya kepemimpinan pelayanan, maka ini berhubungan dengan kompetensi manajerial yang dibangun dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini, Bapak Ibu. Ya, oke. Itu di nama agendanya. Nama agendanya itu ada kata pelayanan, maka ini berhubungan dengan apa yang saya katakan tadi, ya, kompetensi manajerial yang dibangun dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ini, Bapak Ibu. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa kompetensi yang dibangun dalam pelatihan kepemimpinan. Ya, jadi dalam pelatihan kepemimpinan ya, itu dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi peserta pelatihan. Ya, baik itu kepemimpinan pengawas, kepemimpinan administrator maupun kepemimpinan nasional PKN ya, pelatihan kepemimpinan nasional itu tujuannya sama, mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan struktural. Jadi Bapak Ibu yang ikut PKP ini itu sudah menduduki jabatan struktural. Nah, sudah menduduki semua ya? Atau ada yang belum menduduki? Sudah menduduki jabatan struktural semua ya? Ya, artinya sudah ya Pak Sugianto ya. Artinya kita Bapak Ibu ini menggunakan istilah dukdik, dukdik ya. Ya, duduk dulu baru dididik. Kalau yang belum tapi dia ikut PKP, ya itu namanya dikduk. Ya, dididik dulu baru duduk. Ya, kalau Bapak Ibu yang sekarang di angkatan 4 ini namanya dukdik, menduduki jabatan struktural dulu baru dididik. Nah, pendidikannya di sini di PKP gitu. Ya. Oke, ya. Kalau Anton, kalau ditanya Akbar bukan dikduk tapi deg-degan ya. Bukan dikduk tapi deg-degan ya Ton ya. Oke. Baik.
Nah, Bapak Ibu, kompetensi manajerial apakah yang dibangun di dalam pelatihan kepemimpinan ini, Bapak Ibu? Jadi kompetensi manajerial yang dibangun itu berikutnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Ya, jadi pengetahuan Bapak Ibu dibekali dengan pengetahuan yang berhubungan dengan kepemimpinan, khususnya dalam tataran atau dalam jabatan di mana Bapak Ibu yang diduduki sekarang, yang dijabat sekarang. Kemudian keterampilan bagaimana, khususnya misalnya di PKP ini, pelatihan bagaimana menjadi seorang pemimpin pelayanan, juga keterampilan dalam mengelola pekerjaan. Ya. Kemudian sikap perilaku, juga dididik bagaimana menumbuh kembangkan sikap perilaku sebagai seorang pejabat pengawas. Nah, gitu Bapak Ibu. Di mana kompetensi manajerial ini diukur, diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasinya. Ya, jadi nanti berhubungan dengan bagaimana Bapak Ibu memimpin atau mengelola unit organisasi tempat Bapak Ibu bertugas. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat Bapak Ibu, kompetensi apa yang dibangun? Di sini tadi kan dinyatakan bahwa kompetensi manajerial. Nah, kompetensi manajerial apa yang dibangun dalam pelatihan kepemimpinan ini, Bapak Ibu? Jadi pelatihan kepemimpinan itu, Bapak Ibu sekarang posisinya ada di keempat, yaitu pelatihan kepemimpinan pengawas. Nah, pelatihan kepemimpinan pengawas, ya, itu kompetensi yang dibangun adalah kepemimpinan pelayanan. Bagaimana Bapak Ibu, ya, selaku pemimpin pengawas menumbuh kembangkan kembali jiwa kepemimpinan pelayanan. Bagaimana menumbuh kembangkan kembali jiwa kepemimpinan pelayanan. Ini berbeda dengan pelatihan kepemimpinan administrator misalnya, atau PKA, atau PKN tingkat 2 atau PKN tingkat 1. Dimana kalau di PKA, Bapak Ibu, nanti pesertanya itu dididik bagaimana untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan kinerja. Ya, kalau di PKN 2 atau PIM 2 namanya dulu ya, dulu namanya PIM 2 itu kepemimpinan strategis, kalau di PIM 1 itu kepemimpinan kolaboratif ya. Oke, jadi Bapak Ibu yang di atasnya skip saja dulu ya, kita fokus ke yang bawah, kepemimpinan pelayanan. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu setelah mengikuti PKP ini, Bapak Ibu ada kesempatan juga untuk mengikuti PKA, kepemimpinan administrator. Baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu nanti dikbuk atau dukdik? Ya, bisa saja. Jadi PKA itu bisa saja oleh pejabat eselon 4, pejabat pengawas. Artinya dia dididik dulu gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, di agenda pembelajaran PKP itu ada 4 agenda pembelajaran. Tadi sudah saya tanyakan, ada 4 agenda pembelajaran. Agenda pertama itu kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda kedua kepemimpinan pelayanan. Agenda ketiga itu pengendalian pekerjaan. Sedangkan agenda keempat aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Nah, Bapak Ibu, di agenda pertama itu stressingnya kepada bagaimana sikap perilaku seorang pejabat pengawas. Bagaimana ya sikap perilaku seorang pejabat pengawas yang memiliki jiwa kepemimpinan pelayanan. Di mana Bapak Ibu di agenda pertama ya, belajar dibekali dengan bagaimana seorang pemimpin Pancasila dalam kaitannya dengan pejabat pengawas. Oke. Kemudian di agenda kedua kepemimpinan pelayanan. Ini berhubungan dengan person ya, artinya bagaimana Bapak Ibu mengendalikan diri sebagai seorang pejabat pengawas dalam memimpin suatu kegiatan pelayanan. Nah, itu. Jadi berhubungan dengan orangnya. Kalau ini berhubungan dengan sikap perilaku, kalau agenda 2 ini berhubungan dengan orangnya, pemimpinnya. Sedangkan agenda ketiga, pengendalian pekerjaan, itu berhubungan dengan bagaimana Bapak Ibu mengorganisir orang-orang yang terlibat dalam ya kegiatan pelayanan yang Bapak Ibu berikan. Ya, makanya di agenda ketiga itu ada salah satu mata pelatihannya, salah 2 mata pelatihannya ada membangun tim efektif dan juga strategi komunikasi atau komunikasi yang efektif. Nah, dua-duanya itu ya, gitu. Itu berhubungan dengan bagaimana Bapak Ibu mengendalikan pekerjaan. Maaf, itu di agenda kedua. Agenda ketiga itu ada mata pelatihan yang berhubungan dengan perencanaan, kemudian ada mata pelatihan yang berhubungan dengan pelaksanaan,
dan ada mata pelatihan yang berhubungan dengan pengendalian. Benar ya? Ya, ada 7 mata pelatihan di pengendalian pekerjaan agenda ketiga. Yang saya sebutkan tadi, 2 agenda tadi, membangun tim efektif dan komunikasi, itu ada di agenda kedua. Ya. Sedangkan agenda keempat itu bagaimana Bapak Ibu dilatih untuk memimpin suatu pelayanan atau memimpin suatu kegiatan pelayanan di unit kerja Bapak Ibu. Itulah inti dari agenda keempat. Ya, oke. Jadi kalau di agenda ketiga bagaimana Bapak Ibu mengendalikan kegiatan itu, bagaimana melaksanakan kegiatan itu. Kalau yang keempat ini bagaimana Bapak Ibu memimpin. Makanya nama agendanya adalah aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Nah, agenda aktualisasi kepemimpinan pelayanan ini Bapak Ibu itu membekali Bapak Ibu selaku peserta PKP dan dengan kemampuan mengaktualisasikan kapasitas kepemimpinan. Kepemimpinan apa? Kepemimpinan melayani. Ya. Jadi Bapak Ibu di agenda keempat ini perlunya adalah bagaimana Bapak Ibu menunjukkan kemampuan Bapak Ibu dalam mengaktualisasikan kapasitas kepemimpinan. Jadi kalau mengaktualisasikan itu intinya Bapak Ibu ada 3, bagaimana Bapak Ibu dari teori, Bapak Ibu menjadikan praktek suatu teori, kemudian bagaimana Bapak Ibu membangun konsep menjadi suatu konstruk, ya, konstruksi, ya, rancang bangunnya, kemudian di aktualisasi ini bagaimana Bapak Ibu mewujudkan gagasan, ya, gagasan kreatif yang Bapak Ibu miliki menjadi suatu kegiatan. Ya, nah ini ketiga ini akan menunjukkan kapasitas Bapak Ibu dalam kepemimpinan melayani, ya, kepemimpinan melayani. Nah, cara pembelajarannya itu ada 2 Bapak Ibu berdasarkan pengalaman semua, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu dapatkan. Pengalaman pertama yang akan Bapak Ibu dapatkan dalam pembelajaran agenda keempat ini itu adalah best practice. Ya, bagaimana contoh praktek-praktek yang baik. Praktek apa? Praktek pengendalian kegiatan pelayanan publik. Nah, kemudian pengalaman yang kedua, Bapak Ibu akan mengalami, ya, bagaimana memimpin suatu perubahan di organisasinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ya, jadi intinya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu sudah ada nih pelayanan di tempat Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu pelayanan ini perlu ditingkatkan lagi kualitasnya. Nah, perubahan apa yang akan Bapak Ibu bawa, ya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ini? Nah, itulah ruh dari pembelajaran di agenda kepemimpinan pelayanan. Ya, oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kalau di agenda pertama terdiri dari 2 mata pelatihan, agenda kedua ada 4 mata pelatihan, agenda ketiga ada 7 mata pelatihan, di agenda keempat ini ada 2 mata pelatihan. Mata pelatihan yang pertama adalah studi lapangan pelayanan publik, ya, atau yang sering kita singkat saja STULA, studi lapangan. Kemudian yang kedua ada aksi perubahan kualitas pelayanan publik, ya, atau kadang-kadang saya menyingkatnya jadi APER, aksi perubahan, ya. Kalau dulu namanya proyek perubahan. Sebelum proyek perubahan, kalau dulu namanya kertas kerja. Ya, ada kertas kerja perorangan, kertas kerja kelompok, kertas kerja angkatan gitu. Kemudian ada PIM pola baru, nama mata pelatihannya berubah menjadi proyek perubahan. Kemudian ada yang terbaru ini nama pelatihan juga berbeda, pelatihan kepemimpinan pengawas, ya. Nama mata pelatihannya adalah aksi perubahan, APER, ya, aksi perubahan kualitas pelayanan publik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua itu studi apa ya? Yang pertama STULA, maaf, yang pertama STULA. Nah, untuk STULA ini kalau dulu namanya kalau di pola baru, PIM pola baru namanya BM, benchmarking. Kalau di sebelumnya di pola yang awal-awal itu namanya OL, observasi lapangan. Alhamdulillah saya mengalami itu. Saya pernah jadi pembimbing OL, pernah pembimbing BM, pernah pembimbing STULA, jadi ikut mengalami perubahan-perubahan, ya, dalam kurikulum pelatihan kepemimpinan ini, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu.
Baik, kita fokus ke studi lapangan pelayanan publik. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran kita kan di e-learning ini kan ada 4 hari ya Bapak Ibu ya. Ada 4 kali virtual classroom. Kita ada 4 kali virtual classroom, kita ada 4 kali Zoom meeting. Ya. Kita ada 4 kali Zoom meeting, ada 4 kali virtual classroom. Nah, di pembelajaran 4 kali virtual classroom ini Bapak Ibu kita bagi 2 ya. Kalau kurikulum yang diamanahkan oleh Lembaga Administrasi Negara itu ada 2. Yang pertama, pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu membahas tentang konsepsi studi lapangan pelayanan publik. Ya. Sedangkan di pertemuan atau Zoom meeting kita yang ketiga dan keempat itu fokus kita kepada mata pelatihan aksi perubahan kualitas pelayanan publik gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini di hari ke-19 kalau nggak salah, di hari ke-19 dari pelatihan Bapak Ibu, hari ke-19 dan hari ke-20 Bapak Ibu fokus kita kepada konsepsi studi lapangan pelayanan publik. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan, ada yang mau disampaikan, silakan Bapak Ibu. Atau ada pertanyaan juga boleh, kalau ada pertanyaan. Silakan. Iya. Oke. Kayaknya ini termenung semua ya. Saya ingat kita kemarin ya Pak Oza ya, mestinya dikasih apa-apa ya Pak Oza? Apa Pak Ozanya? Mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Oh, dimulai. Selesai, Pak. Tadi begitu saya ngomong baru. Sebelum saya ngomong, Pak Oza ngomong dulu. Mengheningkan cipta mulai. Oke. Oke, Bapak Ibu. Untuk sementara belum ya? Iya. Kalau belum, kita lanjutkan kembali. Ngomong-ngomong, Pak Sigit sudah masuk belum nih, Pak Sigit? Belum kelihatan orangnya. Masuk ya, Bapaknya. Aduh, belum masuk ya, Bu Dwi ya? Sudah aku japri. Soalnya Bapaknya sudah 2 kali belum masuk. Iya 2 kali nggak ikut Zoom. Oh gitu. Oke lah. Mungkin dia nggak mau, dia maunya dijapri sama si Jupri kali ya. Baru mau dia. Ini karena Lagi berobat, Pak. Oh gitu. Berobat Iya. ke puskes. Oh. Alhamdulillah, Oza ingat puskes ya. Ayo. Bapak Ibu yang dari kemarin kelompok 4 harus tahu tuh kepanjangan puskesmas. Tanya dengan Oza. Tanya Bapak juga tahu tuh. Iya. Puskesmas. Ya, nanti pada saat Bapak Ibu setulah, mohon malam-malam jangan pergi ke puskesmas ya. Ya. Ya, puskesmas itu pusat kesenangan emas-emas. Besi. Iya. Jangan mentang-mentang begitu malam dicari sama panitia, ini kemana Bapak ini kok nggak kelihatan di tempat pinggir hotel. Berangkat Pak kemana? Ke puskesmas. Loh, kan nggak ada puskesmas buka malam. Ya memang di sini carinya puskesmas malam. Oke. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kalau belum ada pertanyaan, lupakan saja dulu puskesmas. Nanti Bapak Ibu setulah. Ya. Silakan tanya Oza. Oza tahu tuh. Nanti bisa Oza Sherlock nanti puskesmas yang ada di tempat setulah ya Oza ya. Siap, Coach. Kalau setulahnya ke Tangerang, Coach. Yang ke Tangerang ya hari ini setulahnya ke Tangerang. Yang angkatan 4 yang gelombang ke-3. Oke, baik Bapak Ibu, let's continue our discussion today. Ya, nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke konsep stula secara lebih mendalam, kita lihat dulu jadwal pembelajaran stula. Ya, di e-learning jadwal pembelajaran stula itu ada di hari ke-18, ya, hari ke-19 dan hari ke-20. Hari ini hari ke-18, ya. Oke. Jadi kita ada 2-3 sebenarnya ada ini ya tiga hari di mana dibagi atas asinkronus dan sinkronus. Nah Bapak Ibu hari kemarin sebenarnya sudah masuk ke
pembelajaran asinkronus. Kemarin hari ke-18 kan, kemarin sudah masuk ke asinkronus Tula. Ya. Oke. Ya. Nah, hari ini kita masuk ke di hari ke-19 sinkronus pembelajaran Tula. Itu waktunya selama 3 JP, 3 jam pelatihan, 1 jam pelatihan itu Bapak Ibu 45 menit. Ya. Jadi 2 kali 45 menit, kurang lebih 90 menit. Kita tadi mulai jam 8, insya Allah nanti kita berakhir jam 9.30. Ya, kemudian Bapak Ibu akan mengerjakan tugas asinkronus di Stula itu di hari ke-19 dan di hari ke-20. Ya, di hari ke-19 dan hari ke-20 itu ada tugas asinkronus Stula yang akan saya berikan nanti. Kemudian Bapak Ibu akan melanjutkan lagi di tugas sinkronus, tapi tidak lagi masih berbicara Stula, melanjutkan tugas asinkronus. Ya, oke Bapak Ibu, ini schedule kita, ini apa ya, jadwal kita di pembelajaran Stula, khususnya lebih secara umum lagi di pembelajaran agenda keempat. Jadi agenda keempat itu hari ke-18 sebenarnya sudah mulai, hari ke-19, 20, 21, dan 22. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk klasikal, Stulanya itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan di hari ke-33. Hari ke-33. Kalau kita lihat dari yang di angkatan sebelumnya di gelombang 3, PKP gelombang 3 itu hari Senin seminggu setelah Bapak Ibu masuk ke klasikal. Nah, itu ya. Itu ada pembekalan studi lapangan. Cuma mohon maaf Bapak Ibu, untuk pembekalan studi lapangan mungkin Bapak Ibu nanti akan langsung bertemu dengan pembimbing Stula. Saya hanya mengantarkan ke konsepsi Stula saja. Untuk yang mendampingi Bapak Ibu ke lapangan, nanti akan ada pembimbing Stula. Ya. Oke, kita di sini ada 8 orang WI yang membimbing Stula. Saya sudah mendapatkan kesempatan di gelombang pertama di PKA Angkatan 1. Ya. Oke, untuk angkatan ke-3 yang mau berangkat ini, pembimbingnya itu kalau dari kita ada Bu Tuti, ada Bu Yeti ataupun ya. Baik. Nah, ini di klasikal Bapak Ibu. Kemudian setelah di hari ke-33, Bapak Ibu nanti akan ke lapangan, itu hari ke-35 dan ke-38. Jadi stulanya itu 3 hari Bapak Ibu. Stulanya itu 4 hari jatuhnya ya. Jadi ini hari Senin, Selasa, Rabu. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, jadi Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, di mana di kegiatan Bapak Ibu di 4 hari itu pemberangkatan ya, pemberangkatan sudah pemberangkatan 1 hari, kepulangan 1 hari kan. Nah, 2 harinya itu hari kedua dari Stula Bapak Ibu mengunjungi lokus, mengunjungi tempat Stula ya, ke lapangannya. Kemudian hari ketiga itu Bapak Ibu berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman. Cuma ini kadang-kadang ini bersifat fleksibel. Kalau seandainya berbagi pengalaman yang bisa diselesaikan di hari kedua, hari ketiga Bapak Ibu punya kesempatan untuk refreshing lah ya. Ya. Ya, atau nanti Bapak Ibu untuk hari ketiga nanti silakan tanya Pak Oza nanti kalau mau mencari puskesmas. Cari duren, Coach. Duren. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran Stula Bapak Ibu itu nanti totalnya 52 jam, sinkronusnya 4 jam, hari ini 2 jam, ya, besok 2 jam, di klasika di asinkronusnya ada 12 jam, yang tugas-tugasnya itu, kemudian jam latihan maksudnya Bapak Ibu ya, kemudian di klasika nanti Bapak Ibu 36 jam. 36 jam itu 3 jam pembekalan dan 33 jam itu ke lapangan. Ya. Oke, nah ini urutan-urutannya, sekuennya ya. Di hari pertama ada tugas kelompok, ada 18, hari ke-19 juga pembelajaran konsepsi yang hari ini nanti akan dilanjutkan juga dengan tugas kelompok, besok juga ada tugas kelompok ya. Ini sekalian tugas kelompoknya ini sudah tertulis di sini, tapi untuk detailnya nanti saya jelaskan lagi ya. Oke, kemudian di hari ke-20 ada masuk ke ini masuk ke masih ke tugas kelompok ya. Hari ke-20 ada juga konsep apa ya, sinkronus, virtual classroom, kemudian Bapak Ibu akan ke klasikal ya.
ke klasikal selama 32 hari, kemudian akan mengunjungi lokus terpilih selama 33 jam, di mana ada 9 jam untuk berbagi pengalaman, ya, berbagi pengalaman. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita langsung masuk ke stulanya, Bapak Ibu ya. Kita masuk ke stulanya. Ya, apa sih stula itu, Bapak Ibu? Jadi bisa dilihat di sini deskripsi singkatnya, Bapak Ibu, ya. Ya. Jadi stula itu membekali peserta PKP, Bapak Ibu selaku peserta PKP dengan kemampuan mengaktualisasikan kepemimpinan untuk melayani yang mendukung pelaksanaan tugas Bapak Ibu selaku pejabat pengawas dalam mengendalikan kegiatan pelayanan publik. Ya. Nah, ini sekuennya sudah saya jelaskan tadi di awal, sekuensnya mulai dengan pembekalan, kemudian ke lapangan, kemudian ada Bapak Ibu membuat pemetaan atau semacam membuat laporan, kemudian merumuskan keunggulan strategi dan bagaimana Bapak Ibu melihat bagaimana lokus itu mengendalikan pelaksanaan pelayanan publik. Dan terakhir Bapak Ibu, tahapan terakhir dari stula ini adalah berbagi pengalaman. Nah, hasil belajar yang diharapkan Bapak Ibu, Bapak Ibu setelah mengikuti pembelajaran stula ini, baik secara mandiri maupun secara e-learning maupun di klasikal, diharapkan Bapak Ibu akan mampu mendapatkan lesson learn. Ya, mampu mendapatkan lesson learn. Dan juga Bapak Ibu bisa mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan dan strategi peningkatan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik di lokus. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu nanti diharapkan bisa menarik lesson learn dari stula ini, juga Bapak Ibu bisa mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan. Adopsi dan adaptasi untuk apa? Adopsi dan adaptasi dalam rangka penulisan atau dalam rangka pembuatan rancangan aksi perubahan. Makanya dia dalam satu agenda. Karena mata pelatihan ini berkaitan, Bapak Ibu. Mata pelatihan stula ini mendukung mata pelatihan aksi perubahan. Nah, kalau kita lihat keterkaitannya, Bapak Ibu, jadi di mata pelatihan stula ini, Bapak Ibu akan melihat substansi penerapan dari substansi dua agenda pembelajaran kita, yaitu agenda kedua dan agenda ketiga. Bapak Ibu akan melihat bagaimana penerapan substansi dari mata pelatihan yang ada di agenda kedua dan agenda ketiga. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat, yang Bapak Ibu pelajari dari stula ini, ketika stula itu, Bapak Ibu bisa melihat prestasi atau penghargaan yang diterima oleh lokus. Ya, kemudian bagaimana lokus itu menghasilkan terobosan besar, ya, atau prioritas nasional, gitu. Yang diperoleh dari informasi medsos pada saat e-learning, kemudian nanti pada saat lapangan nanti konfirmasi ke narasumber. Ya, ini semua yang Bapak Ibu lihat ini, maka Bapak Ibu nanti akan mendapatkan keunggulan dan strategi peningkatan pengawasan. Ya, akan mengetahui, akan memahami, kira-kira akan melihat, oh ternyata di lokus ini keunggulannya ini dan bagaimana strategi mereka meningkatkan pengawasan di lokus ini. Nah, itu nanti akan Bapak Ibu pelajari di stula. Keduanya ini, keunggulan dan strategi peningkatan pengawasan ini Bapak Ibu, itu akan menjadi lesson learn bagi Bapak Ibu, akan menjadi lesson learn. Ya, lesson learn itu kira-kira hal yang bisa Bapak Ibu pelajari atau apa yang bisa Bapak Ibu pelajari, itu lesson learn. Ya. Nah, secara kelompok Bapak Ibu nanti akan mendapatkan lesson learn. Karena nanti kita akan dibagi 4 kelompok sesuai dengan lokus. Nah, maka masing-masing kelompok akan mendapatkan lesson learn. Misalnya kelompok 1 lokusnya di sini, maka dia akan mendapatkan lesson learn ini. Ya. Selain lesson learn, keunggulan, prestasi, inovasi, itu bisa Bapak Ibu adopsi dan adaptasi keunggulan tersebut. Kapan penerapannya? Bisa jadi
lesson learn, keunggulan dari keunggulan itu akan menginspirasi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menulis aksi perubahan, ketika Bapak Ibu menyusun aksi perubahan. Caranya dengan mengadopsi dan adaptasi. Adopsi itu dia mengambil sama persis, itu kan. Adaptasi itu dia menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ya, jadi misalnya kita lesson learn-nya di lokus A misalnya. Kemudian ada kelompoknya Pak Ari, misalnya Pak Ari Ismanto. Nah, kemudian apa yang Pak Ari dapat secara kelompok itu lesson learn. Kemudian apa yang keunggulan yang menurut Pak Ari itu bisa ditiru, maka Pak Ari bisa mengadopsi dan adaptasi. Kalau seandainya Pak Ari meniru sama persis dengan yang ada di lokus, maka namanya adopsi. Kalau Pak Ari Ismanto misalnya menyesuaikan, mungkin yang dilihat adalah prosesnya atau bagaimana dia memberdayakan SDM-nya, maka Pak Ari mengadaptasi, menyesuaikan dengan lingkungan kerja di tempatnya Pak Ari. Saya kira seperti itu. Jadi saya contohnya misalnya di Pak Ari misalnya. Jadi itu contoh adopsi dan adaptasi. Nah, kedua ini lesson learn dan apa yang akan Bapak Ibu adopsi atau adaptasi dari studi lapangan, nanti Bapak Ibu akan share ke teman-teman yang lain. Maksudnya, misalnya tadi Pak Ari ada di kelompok 1, Pak Oza ada di kelompok 2, misalnya Pak Pai ada di kelompok 3. Maka Pak Oza, Pak Pai kan tidak tahu lesson learn apa yang ada di kelompok 1, kelompok 1. Nanti kelompok Pak Ari yang akan men-share. Oh ini loh lesson learn-nya, ini akan kami adopsi dan adaptasi. Begitu juga sebaliknya. Pak Ari, Pak Pai juga akan mendapatkan informasi dari Pak Oza di kelompok 2 misalnya. Seperti itu. Ya. Itu yang disebut dengan berbagi pengalaman. Prinsipnya itu pada sharing. Bapak Ibu tahu sharing? Tahu ya sharing ya? Ya, di Lubuk Linggau ini ada sharing yang sangat besar. Malahan nama satu kelurahan, namanya Sharing Agung. Iya, karena di situ ada tempat pembuangan air yang besar, sharing ya. Iya. Oke. Oh, God. Kalau God kecil, Pak Ari. Ini yang nggak besar dari God namanya sharing. Oke. Iya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, metode pembelajaran kita di Stula ini, Bapak Ibu nanti Stulanya langsung kunjungan, ya, langsung kunjungan. Jadi Bapak Ibu pengumpulan datanya itu Bapak Ibu mengunjungi lokus. Nah, kunjungan untuk pembelajaran kita ini, untuk pembelajaran kita yang e-learning ini, kunjungannya adalah kunjungan secara virtual, Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu kunjungan secara virtual bagaimana? Iya, Bapak Ibu mau browsing ya, mencarilah. Ya. Bapak Ibu browsing informasi, keunggulan, dan strategi pengendaliannya melalui dunia maya. Nah, melalui dunia maya, ya. Iya, Bapak Ibu kalau ingat dunia maya, ingat dengan Ariel ya, tapi bukan Coach Ariel ya. Oke, Anton setuju Anton. Ya, jadi Bapak Ibu mengunjungi pada saat e-learning ini Bapak Ibu mengunjungi secara dunia maya dulu browsing. Tapi jangan ini Bapak Ibu, pesan saya Bapak Ibu jangan menghubungi lokusnya ya secara pribadi karena itu untuk membangun jejaring berkoordinasinya itu panitia. Bapak Ibu kan sebagai peserta. Jadi Bapak Ibu cukup browsing saja, cari-cari informasinya di dunia maya melalui misalnya apakah di internet atau di media sosial ya. Informasinya. Nah, kemudian Bapak akan merumuskan. Nah, oke, kembali ke metode pembelajaran tadi. Nah, kalau di klasikal, Bapak Ibu kunjungan. Bapak Ibu mengunjungi langsung ke tempat tersebut. Nah, gitu. Kalau yang di e-learning tadi, ya, Bapak Ibu secara dunia maya. Kalau yang ke klasikal, Bapak Ibu datang langsung ke tempatnya. Hasil dari kunjungan itu nanti Bapak Ibu rumuskan, ya, keunggulan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. Oke, itu Bapak Ibu ya, itu metode pembelajaran studi lapangan kita. Nah, skenario permasalahan kita, skenario pembelajaran studi lapangan kita, yang pertama, Bapak Ibu memeriksa permasalahan di lapangan dan melakukan komparasi substansi pembelajaran, ya, dengan implementasinya di lokus. Ya, di lokus, ya. Jadi yang pertama ini yang saya bilang tadi kunjungan secara virtual,
atau Bapak Ibu browsing, mencari data, mencari informasi ya tentang, bisa lihat situ, mungkin Bapak bisa merumuskan kira-kira menurut Bapak Ibu ada permasalahan apa di sana dari browsing tadi. Kemudian Bapak Ibu bandingkan atau masukkan ya substansi dari mata pelatihan yang ada di agenda kedua dan agenda ketiga. Oke, itu skenario pembelajaran kita. Kemudian untuk skenario yang kedua nanti pada saat klasikal, Bapak Ibu langsung observasi lapangan. Jadi Bapak Ibu langsung mendalami, langsung melihat, mendengar, dan mengambil kesimpulan. Berupa apa? Berupa lesson learn, adopsi, dan atau adaptasi. Di mana nanti ini semua Bapak Ibu, yang tiga ini lesson learn, adopsi, dan adaptasi akan memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit kerja masing-masing Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi skenario pembelajaran kita untuk hari ini dan besok kita ke satu. Kita pakai pola yang ke satu. Yang keduanya nanti setelah Bapak Ibu masuk di pembelajaran klasikal. Ya. Kalau nggak salah tanggal 1 ya kita mulai ya. Oke. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat ya, itu lokus. Nah, yang Bapak Ibu lihat di lokus apa? Itu di Bapak Ibu lihat ya. Lokusnya lihat ada apa? Ada apa sih di lokus itu? Nah, kira-kira buat pertanyaan dulu. Ada apa ya di lokus itu? Ada apa? Ya. Bukan ada apa denganmu, itu judul lagu itu, ada kalau ada apa denganmu ya. Ya, jadi ada apa di lokus, kemudian lesson apa yang bisa kita dapatkan di lokus. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ke partisipannya siapa. Ya, artinya narasumbernya nanti kita akan tahu pada saat klasikal narasumbernya ya. Kemudian kita lihat hasil dari paparan narasumber, hasil dari browsing kita di internet, kita lihat hubungan dengan konteks pembelajaran, hubungan dengan substansi pembelajaran agenda 1, agenda 2, agenda 3, khususnya agenda 2 dan agenda 3. Baru Bapak Ibu fokuskan, fokusnya apa? Fokusnya ke sini. Ya. Siapa saja yang ada di situ, ya informasi apa yang bisa diperoleh, bagaimana menggali faktor keberhasilan, itu fokus. Kemudian kapan dimulainya, ya. Oke, kapan waktu dibutuhkannya untuk memberikan pelayanan tersebut. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Fokus pembelajaran studi lapangan, nah ini ya, dua agenda ini. Fokus pembelajaran studi lapangan ada dua agenda ini, yaitu pertama agenda kedua, kepemimpinan pelayanan, dan agenda ketiga. Jadi apa yang Bapak Ibu dapatkan di studi lapangan dengan mengaitkan substansi kedua agenda ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan lesson learn. Apa saja sih subjeknya? Nanti yang bisa kita amati di lokus itu, ya subjeknya itu bisa ya individu atau petugas pelayanannya, tim kerjanya bagaimana, bagaimana masyarakat, siapa masyarakat yang dilayani, alurnya bagaimana, ya, bagaimana manajemen kinerja pelayanannya, kebijakan, apakah ada kebijakan-kebijakan yang mendukung pelayanan yang diberikan atau yang mendasari pelayanan yang diberikan. Kemudian bisa juga kita lihat tempat dan situasi pelayanannya, bagaimana media pelayanannya. Ya, kalau di lokus itu kadang-kadang ada juga narasumber yang setelah dia memaparkan, setelah diskusi, ada narasumber yang mengajak peserta di kelompok itu untuk observasi, langsung melihat situasi yang ada di lokus, di kantor tersebut. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, ini fokus pembelajaran studi lapangan. Nah, Bapak Ibu, ya, hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya, yang kita perhatikan dalam pembelajaran studi lapangan ini, Bapak Ibu, ya. Pertama kita lihat ini, Bapak Ibu, ya. Kita melihat dulu penghargaan atau prestasinya apa, ya. Kemudian yang dari best practice tadi, kemudian kita lihat kapasitas penanganan krisis atau prioritas nasional. Ada nggak di sini masuk ke untuk mendukung prioritas pembangunan nasional?
Ya. Kemudian yang kita dari best practice itu bisa ini tadi, ya, bisa kita lihat dari pembiayaannya, ya, misalnya bagaimana perencanaan penganggarannya, ya, apakah melalui APBN, kalau Bapak Ibu mungkin BIPA ya, BIPA atau partisipasi atau ada CSR atau kerjasama atau grati dan sebagainya. Kemudian proses pelayanannya, apakah dia ada standar pelayanan, bagaimana kompetensi SDM-nya, waktunya, berapa lama waktu yang diperlukan, biayanya bagaimana, dan juga bagaimana dia menangani komplain, misalnya, ya. Kemudian dari komunikasinya gimana ya? Ya, apakah bersifat edukasi, bagaimana cara mengakses informasi, marketingnya gimana, partisipasinya bagaimana. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah digitalisasi, karena sekarang kita menuju ke pembangunan organisasi digital. Sekarang kita ke transformasi digital, bagaimana organisasi kita atau unit kita itu sudah berbasis digital. Jadi kita lihat bagaimana pemanfaatan IT-nya, bagaimana pengelolaan data informasinya, kemudian otomasi pelayanan. Nah, kemudian ada pengawasan dan pengendalian, kita lihat bagaimana manajemen mutu pelayanannya, indeks pelayanannya, dan lain-lain, termasuk juga bisa jadi bagaimana dia melihat keberhasilan dari pelayanannya. Kalau karena kita berbicara manajemen mutu, kemarin kita belajar di kelompok 3 itu kan ada komponen-komponennya kan, quality control-nya, quality planning-nya, gitu ya. Oke. Ya, quality assurance-nya, jaminan mutunya, gitu ya, perencanaan mutunya, pengawasan mutunya, dan sebagainya. Oke. Ya, ini Bapak Ibu ya, hal-hal yang Bapak Ibu perhatikan ketika Bapak Ibu nanti akan melaksanakan stula. Nah, Bapak Ibu, 7 elemen kualitas pelayanan juga bisa dilihat dari 7 elemen kualitas pelayanan ini Bapak Ibu. Bisa kita lihat dari sini Bapak Ibu ya. Apa kita lihat bagaimana pengambilan keputusannya, ya, kemudian relationship manajemennya gimana, keterlibatan pegawainya, atau bagaimana pemberdayaan SDM-nya, kemudian probisnya gimana, proses bisnisnya atau pendekatan proses kegiatannya gimana, bagaimana kepemimpinannya, dan juga perbaikan, apakah ada perbaikan terus-menerus. Kita berbicara ke sini, kita berbicara tentang sustainability-nya, bagaimana keberlanjutan dari inovasi untuk pelayanan yang sudah diberikan. Ya, Bapak Ibu, pada pembelajaran studi lapangan, ya, jadi ini yang kita lihat, ya, ini yang kita lihat untuk mendapatkan ini. Jadi kita melihat key success factor-nya dari 5 unsur manajemen, bisa dari man, modul, man, material, money, machine, method, ya. Kemudian bisa juga kita lihat dari proses manajemen di gimana, dari POA-nya, planning, organizing, actuating, and controlling-nya. Ya, oke, ini tadi sudah ya. Ini sudah. Ya, kemudian proses pelaksanaannya ini pelaksanaan pembelajarannya ya. Oke. Nah, skema pembelajarannya nanti Bapak Ibu ya seperti ini ya. Bapak Ibu 5 hari sebelumnya ada penjelasan, kita mulai dari penjelasan, kemudian ada persiapan, kemudian ada pelaksanaan, ada berbagi pengalaman dan penyempurnaan hasil. Nah, ini semua nanti substansinya ke agenda 2 dan agenda 3 dengan dijiwai dari agenda 1. Oke, tahapan pembelajarannya studi lapangan kita Bapak Ibu ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada pelaporan. Persiapan apa saja yang perlu kita persiapkan? Pertama, kita mengenali tuntutan mata pelajaran dalam agenda pembelajaran. Misalnya, untuk tuntutan substansi mata pelatihan, misalnya membangun tim. Jadi, apa sih yang dikehendaki dari membangun tim? Oh, ternyata diharapkan nanti hasil belajar Bapak Ibu dapat menunjukkan kemampuan dalam membangun tim efektif, ya. Kemudian mengenal fokus sesuai dengan lokusnya di tempat di tempat stulanya, menentukan kebutuhan data atau informasi dan metode pengumpulan data. Nah, ini nanti berhubungan dengan instrumen. Oke, ya. Itu di persiapan, kemudian di pelaksanaannya Bapak Ibu mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data, ya, baik melalui browsing maupun datang langsung, kemudian mengidentifikasi key success factor, sukses, ya, faktor kunci keberhasilan, ya, sehingga inovasi tersebut menjadi unggul, misalnya, ya, kuncinya apa, ya, diidentifikasi. Kemudian mengidentifikasi KSF yang perlu diperhatikan, yang menurut Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, yang perlu dipertahankan. Ya, apa saja. Kemudian menetapkan KSF, Key Success Factor, kunci keberhasilan, ya, faktor kunci keberhasilan yang dominan, yang
dominan yang ada di lokus tersebut. Ya, oke. Kemudian untuk pelaporan, Bapak Ibu ada 2 laporan di sini, Bapak Ibu, dan saya harapkan sudah mulai dipersiapkan dari sekarang, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu akan membuat laporan lesson learn, ya, dan dalam bentuk laporan kelompok. Ya, yang pertama dalam laporan kelompok. Yang kedua, Bapak Ibu membuat laporan individu, di mana laporan individu itu ada adopsi dan adaptasi. Ada adopsi dan adaptasi. Ya, saya harapkan Bapak Ibu kedua laporan ini Bapak Ibu sudah paling tidak sudah punya draft, punya draft ya, punya rancangan draft kedua laporan ini setelah Bapak Ibu belajar konsepsi stula hari ini dan besok. Bapak Ibu sudah ada draft laporan, baik laporan kelompok maupun laporan individu. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu masukkan di deskripsi lokus di laporan nanti? Ya, ini Bapak Ibu masukkan profil organisasi, kemudian Bapak Ibu lihat pelayanan publik apa yang ada di sana, ya, bisa di list, bisa dideskripsikan, kemudian identifikasi KSF-nya apa, ya, kemudian KSF yang perlu diperhatikan dan KSF yang dominan. Terakhir Bapak Ibu rumuskan lesson learn. Ya, kemudian lesson learn yang bisa Bapak Ibu rumuskan itu bisa Bapak Ibu lihat dari sini, dari berbagai aspek ini bisa Bapak Ibu lihat dari peran kepemimpinannya bagaimana, baik kepemimpinan di unit kerja maupun kepemimpinan global, kepemimpinan kepala daerahnya. Kalau Bapak Ibu di provinsi mungkin kepemimpinan gubernurnya, ya. Kemudian dari inovasi pelayanannya apa? Ini inovasi pelayanan yang ada di lokus. Ya. Inovasi-inovasi apa yang ada di lokus. Kemudian kompetensi dan pemberdayaan SDM. Bagaimana kompetensi SDM-nya dan bagaimana pemimpinnya memberdayakan SDM-nya. Kemudian bagaimana penerapan manajemen mutu. Itu bisa jadi lesson learn, bisa jadi hal yang bisa Bapak Ibu pelajari. Ya. Kemudian yang kelima pemanfaatan teknologi, yang keenam dan lain-lain. Bapak Ibu bisa merumuskan selain dari 5 aspek ini. Kalau menurut Bapak Ibu, oh ini kayaknya aspek apa misalnya, aspek dari jiwa kepemimpinan boleh ditambah. Ini hanya sampelnya saja ya. Bapak Ibu bisa menambahkan sendiri ya. Nah, untuk laporan kelompok ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama berbentuk dokumen yang berbentuk PDF atau Word ya, dalam bentuk Word ke PDF. Yang kedua berbentuk video pendek. Jadi ada 2 kelompok, ada bentuk video dan bentuk dokumen laporan. Adopsi dan adaptasi ini berhubungan dengan laporan individu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu yang Bapak Ibu masukkan itu ada profil lokusnya, kemudian lesson learn apa yang Bapak Ibu dapatkan dengan melihatnya tadi profil kliennya bagaimana, analisis masalahnya bagaimana, strategi penyelesaian masalahnya bagaimana, terobosan inovasinya apa, tahapan kegiatannya bagaimana, sumber daya apa yang ada di sana, yang diberdayakan di sana, sumber dayanya, kemudian manajemen pengendalian mutu pekerjaannya gimana. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ini kira-kira Bapak Ibu draft laporan kelompok Bapak Ibu. Ini kira-kira laporan kelompok itu cukup 2 bagian besar saja. Ya, ada deskripsi lokus, kemudian yang kedua ada lesson learn. Jadi cukup buat 2 saja, buat dua bagian saja. Ya, oke. Ya. Kemudian jadi deskripsi lokusnya isinya profil lokus, lesson learn itu isinya peran kepemimpinan, inovasi pelayanan, kompetensi pemberdayaan SDM, penerapan manajemen mutu, pengawasan dan pengendalian dengan pemanfaatan teknologi. Nah, untuk deskripsi lokus mungkin Bapak Ibu yang poin A ini bisa sama dengan yang di kelompok ini, yang laporan kelompok. Ya, di laporan individunya sama nanti. Kemudian lesson learn nanti ini secara kelompok. Kemudian untuk laporan individu itu isinya penyusunnya memperhatikan rumusan lesson learn untuk mengadopsi dan adaptasi dalam pelaksanaan tugasnya, tugas Bapak Ibu nanti. Ya, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari lesson learn di kelompok itu nanti apa yang bisa Bapak Ibu adopsi dan adaptasi dalam pelaksanaan tugas Bapak Ibu di unit kerjanya masing-masing, di instansinya masing-masing. Ya, kemudian refleksi ke aksi perubahan, kemudian ada pemicu trigger keterkaitan dengan rencana aksi, dan jadi nanti laporan individu nanti jadi pemicu ya, trigger itu. Kalau senjata api itu kan trigger ya namanya ya. Apa namanya ini? Siapa yang ada senjata api nih?
Senjata tajam tapi kalau senjata tumpul ada semua nih Bapak-bapak Trigger sekalian. Pak, trigger. Trigger ya. Iya, trigger. Nah, itu. Trigger itu pemicu kalau bahasa ini ya. Kalau bahasa Pemicu Indonesia ya pemicunya. Ya, jadi Bapak Ibu jadikan itu sebagai pemicu dalam rencana aksi Bapak Ibu nanti. Ya. Oke. Nah, ini laporan individu yang saya ini disamakan saja bisa jadi ini deskripsi lokus, lesson learn ini kan ambil dari kelompok kan? Ya. Kemudian action plan adaptasi. Nah, ini di tempat kerja. Oke. Ya. Ini juga sama sih sebenarnya, sama sebenarnya dari kelompok. Cuma yang ini nanti yang membedakan. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, terakhir dari paparan saya, untuk stula ini Bapak Ibu, itu kontribusi kelulusan Bapak Ibu mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas ini 20% itu ditentukan dari nilai stula. Ya. Jadi stula ini ada nilainya Bapak Ibu. Ya. Nanti Bapak Ibu akan dapat pembimbing nanti akan memberikan nilai, di mana nilainya itu ada nilai 2 kompetensi manajerial, ada kerjasama dan pengembangan diri dan orang lain. Untuk kerjasama nanti dinilai dari kualitas dokumentasi hasil stula dalam bentuk laporan kelompok. Jadi laporan kelompok itu nanti dinilai, nilainya 10% dari kelulusan Bapak Ibu, kemudian pengembangan diri yang lainnya laporan individu itu 10%. Sehingga kalau Bapak Ibu mendapatkan nilai 20 untuk stula, artinya dari 100% penentu kelulusan, 20%-nya sudah Bapak Ibu dapatkan di stula. Gitu. Ya. Jadi stula ini ada penilaiannya. Oke, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Mohon izin Coach, pertanyaan. Silakan Pak April. Jadi setelah Coach menjelaskan untuk lokus studi lapangannya ini apakah ditetapkan oleh Diklat, Balai Diklat atau kami yang memutuskan atau seperti apa Coach, dan apakah mulai dari sekarang kita sudah bisa mendiskusikan di mana studi lapangannya atau nanti ketika pertemuan di klasikal seperti itu. Terima kasih Coach. Baik, terima kasih Bu April atas pertanyaannya. Bagus sekali, menarik sekali pertanyaannya. Iya, bagus sekali. Jadi nanti untuk lokus ditentukan oleh penyelenggara Bu April dan yang lainnya. Ditentukan oleh panitia lah, panitia. Ya, oke. Termasuk juga pembagian kelompok. Ya, saya sampai saat ini sampai jam ini jam 9 lewat 10 menit kalau jam saya itu saya belum mendapatkan informasi tentang pembagian kelompok. Dari kemarin saya tanya terus katanya ya tarsok. Iya. Jadi saya nanya terus nggak enak. Kesannya nanti saya debt collector nantinya. Kalau debt collector gitu kan jawaban orang kalau ada debt collector kan bentar besok tarsok gitu ya. Iya. Jadi gitu Bu April ya. Nanti lokusnya ditentukan termasuk pembagian kelompok. Cuma karena kita belum ada pembagian kelompok, nanti saya akan bagi kelompok secara tentatif saja ya, secara tentatif saja. Oke. Kemudian untuk pertanyaan kedua, sudah bisa mulai dari sekarang Bu April. Ya, sudah bisa mulai dari sekarang Bapak Ibu untuk menyusun draft untuk menyusun draft laporan ya, sudah bisa dari sekarang untuk menyusun draft laporan kelompok maupun laporan individu. Bentar saya buka lagi HP ya, saya coba menghubungi dulu gimana ya. Oke, baik, itu Bu April ya. Ada lagi? Terima kasih. Kalau tidak ada masih ada Pak Das, gimana Pak Das Rial? Izin Coach. Ya, silakan Pak Anton. Untuk penyusunan kan kita tadi dibilang Coach tadi bisa dimulai dari sekarang untuk penyusunan draft laporan. Untuk draft laporan sendiri ada format khusus nggak? Oh iya ada. Yang itu ya. Bentar ya. Halo, assalamualaikum Pir. Ya, pembagian ini gimana Pir?
Yo, Assalamualaikum. Ya, tuh baru dapat informasi. Katanya siang nanti baru di-share. Iya, gimana ini ya? Iya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Saya akan memberikan tugas ya, deskripsi tugas asinkronus. Ya, ya. Kita kan hari ke-19 ini ya. Ini deskripsi tugas asinkronus hari ke-18 dan hari ke-19 ya. Nah, Bapak Ibu tugas kelompok, tugas Bapak Ibu mengidentifikasi keunggulan kualitas pelayanan publik pada lokus terpilih, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu dibagi nanti ada 4 kelompok dan ini untuk lokusnya saya sudah tanyakan ke penyelenggara. Lokus kita itu di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ya. Di Sumatera Barat kita ke Kota Padang. Ya, di mana kelompok 1 lokusnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDMD, ini ada daerah maksud. BPSDMD Provinsi Sumatera Barat. Nanti anggota kelompoknya menyusul, ya, anggota kelompoknya menyusul. Insya Allah katanya siang nanti di-share sama ini, sama panitia. Kemudian untuk kelompok 2 itu lokusnya ada di Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ya. Oke. Dan kelompok 3 itu ada di Disduk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Dan yang keempat itu di Badan Penelitian dan Pengembangan, Balitbang, ya, Provinsi Sumatera Barat. Ya, jadi Bapak Ibu nanti lokusnya kita ke Sumatera Barat. Apa tugas dari masing-masing kelompok? Tugasnya yang ini Bapak Ibu. Identifikasi profil lokus terpilih. Ya. Jadi misalnya yang di kelompok 1 nanti di profil dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kemudian identifikasi permasalahan di lokus. Ya, dan solusi penyelesaiannya. Kemudian identifikasi komponen penting atau key success factor ya dari keberhasilan keunggulan strategi ya, strategi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kualitas pelayanan publik di lokus terpilih. Kemudian tentukan KSF yang dominan. KSF dominannya itu apa? Kemudian tuangkan hasilnya ke dalam poin A dan poin B tadi yang ini ke dalam suatu makalah atau bahan paparan. Itu tugas kelompok. Ya. Petunjuk pengerjaannya untuk makalah ya. Pertama ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian menggunakan format kertas ukuran A4 dengan margin tepi kiri kanan atas bawah 2,5, spasinya 1,5 spasi, hurufnya huruf Arial. Ya. Ya. Huruf Arial. Jangan Ariel ya Pak Maidia, nanti Pak Maidia nyari huruf Ariel nggak ketemu Pak. Iya, huruf Arial, jumlah halaman maksimal 10, kemudian format filenya berbentuk PDF, portable dokumen format PDF, dan jangan lupa lampirkan bukti atau evidence diskusi kelompok, baik video maupun foto. Ya, oke. Selain membuat bentuk dokumen, Bapak Ibu juga akan membuat bahan paparan. Ya, nah masing-masing kelompok akan menyiapkan bahan paparannya. Jadi satu saja bahan paparan setiap kelompok, di mana bahan paparan itu ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, huruf yang digunakan bebas, huruf apa saja, yang jelas ukurannya minimal 20, ya, dan harus terbaca saat ditayangkan. Jadi tidak terlalu kecil hurufnya. Ya. Jumlah slide maksimal, sekali lagi saya tekankan maksimal 20. Format filenya PowerPoint. Kalau Bapak Ibu bisa Canva, oke silakan, apa enggak apa-apa. Atau yang pengatau menggunakan format bahan tayang apa saja boleh, ya. Yang gampang, yang umum itu PowerPoint. Kemudian lampirkan bukti evidence kegiatan kelompok itu juga dilampirkan dalam bahan tayang, ya. Nah, masing-masing kelompok akan menyiapkan bahan paparan dalam bentuk PowerPoint dan dipresentasikan di pertemuan sinkronus hari ke-20 besok, ya. Besok akan ada paparan per kelompok, ya. Itu kita besok jam berapa Zoom-nya?
Kayaknya bukan 10.30 deh kayaknya besok. 10.30 kayaknya ya. 10.30 ya. Nanti akan siapkan dan masing-masing kelompok siapkan nanti siapa moderator dan siapa nanti juru bicaranya, atau boleh juga ditambah dengan siapa nanti akan jadi asrot. Ya, asrot apa itu asrot, Pak Julius? Mana Pak Julius nih ya? Asrot Sorot. itu ya asrot asisten sorot. Jadi nanti ada yang asisten sorotnya siapa yang menayangkan yang jadi ada juri bicara, ada asrot, ada moderatornya siapkan. Kemudian Asrot. tugas kelompok dikumpulkan secara individu, walaupun tugasnya kelompok mengumpulkan secara individu. Misalnya kelompok satu ada Pak Anton, Pak Julius, Pak Mahmudi misalnya. Hasilnya sama nanti, tapi Pak Mahmudi mengumpulkan sendiri, Pak Julius mengumpulkan sendiri, Pak Anton mengumpulkan sendiri. Masukkan di LMS, juga dikirim ke saya di fasilitator melalui WA. Ini nomor WA-nya, ya, ya. Oke. Siap, Kalau Pak. kelompok 1, 2, 3 sudah ada nomor WA saya ini, ya. Dikumpulkan paling lambat hari Rabu, hari ini Pak. Hari ini ya? Rabu hari Hari ini ini, kan? Pak. Ya, Iya, Pak. dikumpulkan hari ini paling lambat hari Rabu jam 23.59. Ya, jam 12 malam ya. Iya. Oke. Mantap. Itu tugas pertama. Ada 2 tugas nih Bapak Ibu. Kenapa harus dikumpulkan paling lambat hari ini? Karena besok mau paparan. Jangan sampai besok pas paparan belum dikumpulkan. Oke. Kemudian tugas kedua, ya, tugas kedua Bapak Ibu menyusun instrumen. Ya, peserta dibagi 4 kelompok dan kelompok yang sama di tugas kelompok hari ke-18 dan ke-19. Kelompoknya sama, masing-masing kelompok menyusun instrumen berbentuk daftar pertanyaan untuk menggali informasi yang dibutuhkan dalam proses lapangan. Jadi boleh juga Bapak Ibu masukkan kita mau menggunakan pertanyaan atau mau wawancara atau mau menggunakan kok ini munculnya ya? Kita mau menggunakan wawancara atau kita mau menggunakan observasi juga boleh gitu. Terserah ya. Oke, nanti Bapak Ibu buat instrumennya. Kalau wawancara kira-kira item-itemnya apa? Ya. Nah, instrumen itu berdasarkan indikator sebagai berikut. Bisa ditambah lagi. Ya, ini hanya sampelnya saja. Bapak Ibu bisa menanyakan potensi keunggulan Lokus atau inovasinya apa. Kemudian bisa juga menanyakan produk layanannya apa, mekanisme pelayanannya apa, pemanfaatan teknologinya bagaimana ya. Kemudian penerapan mutu pengawasan pengendaliannya bagaimana, kemudian sustainability-nya keberlangsungannya bagaimana. Ya. Instrumen yang dibuat itu ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan PDF, huruf Arial 12, spasi 1,5, melampirkan bukti atau evidence. Ini yang penting juga ini, jangan lupa evidence, kegiatan diskusi kelompok, tugas kelompok dikumpulkan secara individu sama seperti yang tugas pertama tadi. Ya. Oke, dikumpulkan secara individu walaupun hasilnya sama kan tugas kelompok kan. Itu paling lambat dikumpulkannya besok. Saya tunggu besok. Ini paling lambat besok jam 9 karena jam 10.30 kita sudah mau paparan ya. Masing-masing kelompok menyiapkan bahan paparan dalam bentuk PowerPoint dan dipresentasikan di Prima Sinkronus. Ini juga ada bahan paparannya untuk tugas menyusun instrumen. Oke. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kan kalau ada yang mau ditanyakan, nih, mana Pak Oza? Mengheningkan cipta mulai, Pak Oza. Iya, biasa Pak Oza yang memimpin mengheningkan cipta itu. Kemarin kita di kelompok 3 kemarin Pak Oza terus yang memimpin. Izin Silakan. Bapak, Ya, silakan. saya aja deh kalau gitu yang bertanya. Oke, Kan Mas. dari tadi, siap Bapak, kan ada tugas kelompok. Apakah memang masih tetap kelompok kita yang sama, jadi nggak usah dibagi lagi Bapak? Karena kan memang sudah ada pembagian kelompok, seperti kami kelompok 3. Oke, baik. Terima kasih Bu Ros. Ya Nah, Bapak. untuk kelompoknya
kita menunggu pembagian dari panitia, dari penyelenggara. Jadi sambil menunggu, Bapak Ibu silakan browsinglah empat-empatnya itu. Nah, siang nanti akan dibagi kelompok. Jadi ingat, jadi Bapak Ibu ada bahan. Jadi misalnya Bu Ros browsing ke 4 lokus itu, carilah. Begitu misalnya siang nanti ada pengumuman Bu Ros masuk kelompok 1, sudah aman. Bu Ros ada bahan untuk diskusi gitu. Ya, oke. Jadi kelompoknya nanti siang. Nanti begitu Ya, nanti Bapak. di-share oleh panitia. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo silakan. Bapak Ibu ada yang ketinggalan tadi Bapak Ibu ya, yang mencatat tugas tadi. Ada yang ketinggalan nggak mencatat tugas tadi? Iya, ada Bapak. Mohon izin Bisa di-share ke di-share ke grup Bisa aja. di-share nggak, Coach? Oke, oke Bapak Ibu. Iya, ini udah saya share nih. Siap, terima kasih Bapak. Nah, udah saya share, silakan di-download. Udah muncul kah? Sudah, Pak. Ya. Sudah. Oke, untuk bahan tayangnya mau di-share juga? Iya, Pak. Entah, saya pindahkan ke PDF dulu biar mudah ini ya, mudah di-share kayak. Biar mudah di dengan ya. Saya robah jadi PDF dulu. Kalau kadang-kadang agak berat PowerPoint. Oke, Bapak Ibu, saya pindahkan dulu Bapak Ibu ya. Oh, ini masih PDF ya? Masih ini ya, masih PPT ya. Kalau saya PPT-nya saya ini nggak rubah PDF, bisa nggak Bapak Ibu di-download nanti? Bisa, Pak. Nanti ya takutnya nanti nggak bisa di-download sebentar ya. Saya rubah jadi PDF dulu deh. Sebentar kok ngerubah jadi PDF. Ya, sambil menunggu silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Paparan Stula ya, nama filenya Paparan Stula. Ya, itu sudah ada di ini, sudah di chat. Silakan langsung aja di-download. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu, saya rasa cukup pembelajaran kita untuk pembekalan atau konsepsi Stula pada hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan. Tadi saya ulang kembali, Bapak Ibu, untuk siang nanti baru kita tahu pembagian kelompok. Silakan Bapak Ibu browsing empat lokus yang disebutkan tadi, yang ada di deskripsi tugas itu. Silakan di browsing, Bapak Ibu rumuskan secara individu dulu, pribadi dulu. Nanti begitu dapat kelompok, silakan diskusi kelompoknya. Kelompoknya mungkin diacak lagi, Bu Ros. Ya, oke. Karena kelompok agenda sudah dibubarkan. Sudah dibubarkan kelompok. Oke. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, ada hal-hal yang membuat ketersinggungan atau ketidaknyamanan Bapak Ibu selama proses pembelajaran kita pada pagi ini. Sekali lagi saya mohon maaf untuk pembelajaran agenda keempat pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan silakan di japri saja saya di WA ya. Ya, Coach. Terima kasih, Coach. Nah, untuk kelompok 4 itu ada nomor WA. Kelompok 4 kemarin ada nomor WA-nya di penjelasan tugas itu. Izin saya live Ibu. Ya, Terima Pak. kasih, Coach. Ya, Makasih, Ya, Coach. untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya ya, atau